Alhamdulillah supporter kita semangatnya luar biasa di sore hari ini ya. Keren. Supporternya ternyata para ciwi-ciwi keren, ibu-ibu keren, ibu-ibu luar biasa. Selamat sore semuanya, dan sore hari ini sore yang begitu indah, panas cetar ya Pak Awi. Kalau bisa dibilang cetar banget, dan ini nggak ada AC-nya. AC-nya AC natural karena kita di tempat yang sangat terbuka, dimana lagi ini adalah wisata kuliner Surodadi yang rencananya dibuka nanti setelah ada Pordes selesai gitu ya. Wow, keren banget. Ini suasananya juga sangat-sangat udah mulai adem karena udah jam 4, dan hari ini kita akan bincang santai. Yang namanya bincang santai nggak ada ngotot-ngototan kali ya. Kita santai aja di sini karena di sini ada obrolan santai bareng Qatar Surodadi, Qatar Karang Taruna Surodadi, dan tentunya dengan tema menuju posisi juara umum Pordes ke-1 Karang Taruna Kecamatan Surodadi tahun 2022. Kalau bicara soal Pordes ke-1, ini berarti baru kali ini. Dan ini Kecamatan Surodadi adalah satu-satunya kecamatan yang menggelar Pordes. Betul ya Pak ya? Betul ya? Pekan olahraga dan seni gitu. Karena kalau yang di sebelah mana ya, kecamatan satunya Keramat ini hanya pekan olahraga saja, tapi satu-satunya yang terlengkap itu hanya di Kecamatan Surodadi. Tepuk tangan dong. Keren banget. Dan ini sudah hadir narasumber kita yang keren banget. Tentunya kita sapa terlebih dahulu. Ada Karang Taruna Kecamatan Surodadi. Wah, siapakah beliau? Beliau ini pasti sudah terkenal di mana-mana. Oke. Selamat sore Pak Samsul Ma'arif. Selamat sore Mbak Ivon yang hari ini semakin cantik. Oke. Harus ada kata cantiknya ya Mas Samsul ya? Ya karena cantik itu mewakili semuanya, baik cantik dohir maupun cantik batin. Luar biasa. Pak, kalau bicara soal Pak atau Mas, aku nih panggilnya enaknya Mas aja ya? Mas aja, kalau Mas itu kayaknya kelihatan muda. Gitu. Karena umurnya masih 20-an gitu ya? Lebih sedikit ya? Oke, luar biasa. Selain ada Mas Samsul Ma'arif, beliau menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Surodadi sejak tahun berapa? Aku mau... Alhamdulillah ini sejak SK-nya keluar ini tahun 2017, bulan November tanggal 11. Oke, Jadi berarti usia ini udah 5 tahun hampir selesai. 5 tahun, selesai di tahun 2022 ini? Iya. Oke, berarti November ini bakalan ulang tahun kelima. Nanti ada syukurannya Pak Awi, tenang aja. Betul ya? Betul sekali. Oke. Selain ada Mas Samsul, juga di sini ada sangat luar biasa banget karena kita kehadiran Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal. Beliau Mas Edi Sulistianto. Selamat sore Mas Edi. Selamat sore. Kalau saya nggak bisa ngerayu ya Mbak ya. Beda dengan sebelah saya. Oke. Saya senangnya yang formal-formal saja. Formal-formal saja. Karena di sini lagi berada di Surodadi. Mas Edi kan dari Kabupaten Tegal ya. Boleh dong menyapa warga Surodadi? Apa? Menyapa warga Surodadi. Halo Surodadi. Surodadi kotane. Sing penting nyatane Mas. Oke, luar biasa. Oke, selain itu juga kita sangat luar biasa, tentunya acara ini tidak akan berjalan tanpa adanya ketua panitia. Beliau selain menjadi ketua panitia juga bekerja menjadi Kasih Pemdes. Ada Pak Awi Kasnawi. Halo, selamat sore Pak Awi. Oke, Pak Awi nggak mendekat aja di sini Pak Awi, jauh-jauh. Halo Pak Awi. Dikira ada istrinya katanya. Ada istrinya. Oke, dada aja ya, itu sudah terlihat kok. Biasanya mendekat ini ada istrinya jadi. Sebenarnya bukan begitu ya Bu ya, tapi kayaknya Pak Awi lagi pengen tidak terlihat gitu. Jadi ini aja di belakang panggung. Jadi suksesnya Pordes jangan nanti ketua panitia gitu. Kayaknya mau di belakang panggung aja ini Pak Awi. Luar biasa. Selain ada Pak Awi juga ada sekretarisnya ini yang ganteng banget, nggak kalah sama ketuanya. Oke. Ada Mas Samsul Samsul lagi. Mas Wahidun Makmur. Okay. Saya curiga ini Mbak Ivon sejak tadi bilangnya Mas Samsul terus ini. Sudah ada connect ya, chemistry. Ada chemistry ya, oke. Sudah kena rayuan luar biasa. Selain itu juga ada perwakilan dari Kertasari nih. Ada Mas siapa ini? Mas Ipang, betul?
Oke, Mas Ipang, boleh dong dada-dada Mas Ipang. Kita lagi di shoot loh ya. Selain ada Mas Ipang, juga di sini ada siapa nih? Mas Daryani. Oh, Mas Daryani. Aku pikir Mbak Daryani. Maaf ya Pak ya. Pak Daryani dari Sidoarjo, boleh dong dada-dada kepada warganya yang bentar lagi bakal diupload di YouTube, dan warga Sidoarjo wajib nonton dan juga subscribe nanti ya. YouTube-nya mana nih? YouTube Qatar Kabupaten Tegal atau Qatar Surodadi nih? Nanti bakal ada ya. Oke. Selain itu juga ada satu lagi perwakilan yang luar biasa, tentunya dari Surodadi. Oh, Jati Bogor. Jati Bogor, Bapak siapa ini? Pak Samsul lagi? Oke. Kalau ini Pak Samsul Hadi loh ya. Kalau ini Pak Samsul apa gitu, aku juga nggak tahu. Oke, luar biasa. Tentunya obrolan sore kali ini bakal menyenangkan, apalagi untuk Anda yang ada di rumah nanti wajib nonton, karena Pak Awi ini eksklusif banget mengadakan acara ini selama 2 hari, yaitu hari ini di tanggal 3 Agustus sampai besok 4 Agustus. Betul ya Pak Awi ya? Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol santai. Kalau dilihat Pordes ke-1 berarti pertama. Jadi aku pengen tahu sebetulnya apa sih yang melatar belakangi acara ini sampai terlaksana, apalagi katanya udah hampir 90%. Betul Pak Awi? Pelaksanaan Pordes ini hampir 90%. Langsung saja sama Ketua Qatar Kecamatan Surodadi. Sebetulnya gagasan ide itu dari siapa sih sampai terbentuk acara Pordes Kecamatan Surodadi ini? Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terutama Mbak Ivon yang sudah melekat di hati. Oh, mantap. Ini perlu kami sampaikan bahwa gagasan Pordes ini awalnya adalah dari Temu Karya, itu ada program kerja tentang penyelenggaraan Pordes, dan sudah dirapatkan dalam rapat kerja tahun 2021. Ini pencanangan ini bukan mendadak ini Mbak. Ini kami koordinasi terutama dengan Kasih Pemdes terbaik Kabupaten Tegal itu. Wow, keren banget. Para beliaulah yang meng-backup kami sehingga Pordes kali ini tahun 2022 ini anggarannya tercukupi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pordes ini, Pordes ke-1 bukan hanya ke-1 dan terakhir, tapi mudah-mudahan Pordes ini berkelanjutan, berkesinambungan. Ada Pordes selain Pordes 1, ada Pordes 2, Pordes 3, Pordes 4, dan Pordes 5. Dan alhamdulillah Pordes ini bukan hanya Pordes yang pertama di Surodadi, dan bukan hanya di Kabupaten Tegal, tapi Pordes dan Porsen ini ada pertama di Indonesia. Luar biasa, keren banget. Ini jadi pencetus gitu Mas? Iya, jadi pencetus? Pordes Porsennya. Kalau Pordesnya ada, Pordesnya saja ini ada di Kecamatan Keramat, tapi hanya Pordes. Tapi kalau Pordes dan Porseninya ini satu-satunya di Surodadi, dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Wow, keren banget ya. Oke. Nah, ini tadi idenya berawal dari Pak Awi berarti? Enggak sih, Temu Karya, dari hasil Temu Karya dan rapat kerja majunya Pak Awi ini backup kaitannya anggaran pendanaan. Betul, luar biasa. Jadi bisa terlaksana ya. Ini sebenarnya ide ini udah jauh-jauh hari setahun yang lalu atau gimana Mas Samsul sampai akhirnya terlaksana di tahun 2022 ini? Adanya Pordes ini berkat itu kemarin waktu rapat kerja tahun 2021 yang sudah dicanangkan di Pendopo Kecamatan Surodadi. Ini supportnya, maksudnya dari Pak Awi ini support kaitannya pendanaan ini, alhamdulillah didanai dari dana desa. Masing-masing dana itu menganggarkan 5 juta untuk Pordes di Kecamatan Surodadi. Tepuk tangan dong dari semua desa yang ada di Kecamatan Surodadi. Tentunya tanpa adanya dana nggak bisa berjalan dong ya Pak? Jelas-jelas jer basuki mau biaya. Setiap kegiatan pasti butuh biaya, termasuk kita kalau mau nikah lagi ya bisa biaya. Kok jadi nikah? Mantap. Berani, luar biasa. Oke, misalnya ini aja, misalnya. Betul. Tidak serius, hanya guyon, bincang-bincang ringan. Oke, namanya juga bincang santai ya Mas ya? Betul banget. Jangan diambil hati. Betul. Ini kembali lagi nih Mas Samsul, tadi yang saya tanyakan terkait dengan ide ini sudah terpikirkan
jauh-jauh hari atau dadakan atau gimana nih? Ini sudah tahun yang lalu Mbak, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang Oh lalu. ini maksudnya ini. Ide pordesnya. Oh pordesnya 1 tahun yang lalu. Aja ngotot. Cuman kami ada masukan dari Pak Awi, emang Pak Awi ini senior kami. Luar Ini biasa. mengadopsi dari Pordes di Kramat. Tapi Pordes Kramat hanya Pordes saja. Oke. Kalau di Suradadi kan ada Pordes dan Porseni. Oke, berarti ada seninya ya. Iya, yang melibatkan seluruh elemen, baik elemen dari Karang Taruna, dari pemerintah desa, dari PKK dan pelajar. Itu makanya untuk hari ini kami menghadirkan semua dari kontingen yang insya Allah nanti menjadi juara, ini calon-calon juara. Oke. Juara 1, juara 2, juara 3, mungkin ada juara harapan, barangkali ada. Berarti sekali lagi dong tepuk tangan buat Qatar Kecamatan Suradadi. Keren banget ya, luar biasa. Dan Mas Samsul, kalau boleh tahu tujuan diadakannya Pordes ini apa sih? Tujuan yang pertama adalah silaturahim, menjalin silaturahim antara Karang Taruna sekecamatan Suradadi. Ini tujuan yang pertama. Karena dengan silaturahim kita bisa menambah rezeki, menambah panjang umur, dan mudah-mudahan juga nanti barangkali yang mau nambah itu targetnya tahun ini mau nambah lagi. Kalau saya tidak. Dan untuk targetnya ini Karang Taruna sama Suradadi ini yang kedua, di samping silaturahim ini membangkitkan semangat pemuda Karang Taruna di Kecamatan Suradadi. Karena selama ini Karang Taruna yang ada di Kecamatan Suradadi ada orangnya, ada SK-nya, tidak ada kegiatannya. Tapi alhamdulillah berkat adanya Pordes, masing-masing desa ini bangkit semua, baik pemudanya, baik pelajarnya maupun PKK-nya. Alhamdulillah berkat dukungan dan dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah desa, dan dukungan dari PKK juga. Alhamdulillah para pemuda, ibu-ibu juga semangat sehingga alhamdulillah Karang Taruna di Kecamatan Suradadi insya Allah untuk tahun depan insya Allah ada semua dan programnya juga jalan semua. Dan saya minta kepada para pengurus Karang Tarunanya ada Kecamatan Suradadi untuk yang mulai hari ini dan tahun depan ini program-program yang ada di Karang Taruna sama Suradadi bisa diadopsi di desa masing-masing. Yang ketiga tujuannya adalah mencari bibit-bibit unggul karena Pordes ini berkelanjutan, nanti insya Allah akan diikutkan dalam Porgab Pekan Olahraga Kabupaten Tegal. Insya Allah nanti yang juara 1, 2 bisa diikutkan dalam Porgab tahun 2022 dan 2023. Itu harapan kami, mudah-mudahan terlaksana, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, keren banget ini Mas Samsul ya. Mas Samsul, ini kan tentunya acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya panitia nih, terutama Pak Awi. Boleh dong sedikit mic-nya, boleh digeser ke sana ke Pak Awi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pak Awi, ini terkait dengan panitia. Ada berapa, kemudian pembentukannya sejak kapan nih panitia Pordes ke-1 2022 ini? Ya, terima kasih. Saya sampaikan selamat sore, selamat datang untuk teman-teman semuanya, khususnya Mbak Ivon dari Selawi, Mas Edi selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten juga jauh-jauh dari Selawi ya, wilayah Gembong ya. Teman-teman Karang Taruna dari Satgas juga, ini khusus kita undang biar hari ini bisa hadir. Teman-teman yang lain dari Karang Taruna Desa dan Karang Taruna Kecamatan Suradadi wakil khusus sebagai penanggung jawab acara ya. Jadi terkait dengan gagasan Pordes, sebenarnya hampir mungkin di seluruh wilayah itu ada. Hanya saja untuk gembanya dan realisasinya itu kan butuh proses dan butuh perjuangan. Kebetulan secara pribadi untuk saya ada pengalaman merintis Pordes di Kecamatan Kramat selama 5 tahun dan itu sukses sejak tahun 2015 sampai dengan terakhir 2019. Kami berusaha mengekspos ini, kita undang selalu Mas Edi untuk hadir, utamanya itu pada pertandingan-pertandingan dan pada rangkaian puncak karnaval ya Mas Edi ya, selalu kita hadirkan. Kebetulan sekali secara kedinasan saya dari Kramat 4 tahun ya, 2 tahun di kecamatan, 4 tahun di kelurahan itu ada warga saya tuh, Mbak Retno ya. Itu akhirnya kita sering bareng juga tuh di kelurahan, tak bikin heboh juga ya Mas Retno, Mbak Retno ya, macam-macam lah. Kita ada jalan santai, hadiah motor ya, Mbak Retno ya, itu juga kita ada waktu itu.
dan memang sudah menjadi jiwa saya secara pribadi. Kebetulan saya mengalir jatuh ke Suradadi, saya tidak tahu ini nyasar atau tidak sampai di Suradadi, dan sudah menjadi komitmen saya bahwa ini harapan ya bagi semua organisasi di mana kita menjalankan tugas, di mana kita berada, sebisa mungkin kita mampu memberi warna. Ya, jangan kita sebagai pemuda itu hanya mengikut atau mengekor, itu jangan. Kita harus menjadi agen perubahan. Seperti hanya motonya Karang Taruna. Karang Taruna adalah agen perubahan. Jadi di mana kita berada, upayakan ada perubahan di sana. Kita mampu memberikan warna. Ya, dalam hal ini saya hadir 1 tahun di tepatnya Februari 2021. Saya ada gagasan, saya sampaikan juga ke teman-teman Karang Taruna Kecamatan. Kami kawal dari sisi birokrasi secara sistem penganggaran. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Karang Taruna bahwa Jerbasuki mau PH. Jadi segala sesuatu pasti membutuhkan biaya, apapun itu. Ya, apapun itu pasti butuh biaya. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti tanpa biaya tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu membutuhkan biaya. Tapi bukan berarti tanpa biaya tidak bisa melakukan sesuatu. Ini yang penting. Karena apa? Kadang-kadang teman-teman Karang Taruna di beberapa desa itu pan jalan kepimen wong duwe delaka. Pan melakukan program kepimen wong orang duwe modal dan sebagainya. Ini kan mindset, ini pola pikir. Jadi berawal pengalaman saya di Keramat bahwa kita juga tidak ada support, tidak ada subsidi dari manapun, kita tidak ada. Tapi kita berusaha menggali. Yang namanya menggali kan dari sesuatu yang tidak tampak, kita gali, kita munculkan. Sekecil apapun, itu akan bisa menjadi motor penggerak bagi kita. Nah, jadi dalam hal ini kita konsep mulai dari tahun 2021. Saya rintis, saya gandeng teman-teman desa, para kades, dan tidak lupa teman-teman pendamping ini. Kebetulan Mas Wahidun saya jadikan sekretaris, ini juga beliaunya dari unsur pendamping desa, pendamping lokal desa. Dan kami komunikasikan, kami pastikan agar di setiap APBDes, nah ini catatan untuk Mas Edi untuk di kabupaten, di setiap APBDes yang rancangannya disusun mulai bulan Juni kemarin itu kan dalam rangka penyusunan. Betul. Itu pastikan ada pos anggaran untuk penyelenggaraan Pordes. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau tahun ini dirancang, pelaksanaan tahun depan. Nah, untuk yang ini sudah kita konsep sejak Juni tahun 2021 secara penganggaran. Proposal pun sudah secara draft konsep sudah kita siapkan. Namun geringnya memang baru masuk di tahun 2022. Kita bentuk kepanitiaan dan sebagainya untuk bagi tugas. Actionnya ya setelah APBDes ditetapkan, ada pencairan pendanaan secara birokrasi ya, kita maju ke Bupati, CQ-nya BPKAD dan Disurmades. Setelah pencairan kita konsep memang momennya adalah memeriahkan HUT RI sehingga masuk di bulan Juli, karena Pordes kita ada 3 kategori. Pordes yang campur prestasi oleh teman-teman Karang Taruna, untuk yang porseninya itu oleh ibu-ibu PKK dan pelajar. Jadi kita gabungan semua unsur. Lah, Juli sudah kita laksanakan yang tadi disampaikan 90% Pordes campur prestasi. Sudah dilaksanakan. Ya, 90%, karena itu tinggal 1 pertandingan lagi semifinal dan final, dan itu yang akan menentukan siapa juara umum Pordes Perdana ini. Begitu. Ya, saya kira itu dari saya untuk luar biasa. Tapi memang benar ya, kemarin Bunda Retno juga menyampaikan kalau Pak Awi itu selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Keren banget, emang keren banget. Dan tentunya acara ini tidak bakal terlaksana idenya Pak Awi, tentunya bisa bekerja sama dengan Qatar Kecamatan Suradadi. Tepuk tangan dong sekali lagi. Mantap ya. Karena satu-satunya ada Pordes dan Porseni cuma di Kecamatan Suradadi. Kita lanjut lagi sebelum nanti kita akan menuju ke Karang Taruna Kabupaten Tegal, ataupun nanti kita sentil-sentil juga Mas Wahidun yang ada di sana karena pendamping desa juga. Kita akan break terlebih dahulu karena akan ada penampilan yang spesial dari Mas Satrio. Tepuk tangan.
layani janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Opo ora krasa tak tadir sedino, ora bakal ilang fotomu ning dompetku. Opo ora krasa tak kangen sedino, ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Yo! Oke, terima kasih. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku biyen aku duwe pacar, anake bapakku kira bakul pecel ono ning pinggir perapatan. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Opo ora krasa tak atim sebetino, ora bakal ilang fotomu ning dompetku. Opo ora krasa tak batin sebetino, ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Terima kasih. Terima kasih Mas Coba Satrio. persembahan, terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, dan untuk semuanya saja kita masih di ngobrol santai, tentunya bareng Qatar Surodadi. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi Qatar Surodadi. Semakin sore harusnya semakin panas ya. Oke, dan kita akan langsung saja menuju ke Qatar Kabupaten Tegal yang kebetulan di sore hari ini juga hadir, tentunya akan banyak memberikan saran, kemudian juga banyak juga memberikan harapan terkait dengan Pordes ke-1 Kecamatan Surodadi. Langsung saja kita ngobrol santai atau tepuk tangan langsung untuk Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Mas Oke. Edi. Mas Edi? Edi S. Oke, Mas Edi S ya. Oke. Kalau bicara soal Pordes Mas Edi, apalagi ini pertama kalinya di Kecamatan Surodadi. Awalnya mendengar informasi ini kaget nggak sih kalau Kecamatan Surodadi ternyata mau menggelar Pordes? Pertama kali mendengar
ide dari Mas Samsul ya terkait Pordes dan seni ini, jujur memang kaget ya, karena memang dulu awal-awal Mas Samsul terkait kegiatan Karang Taruna itu kalau nggak ada cahwadone ini orang gelem gitu. Umum laka maksudnya. Spesifik memang beliau itu perayu wanita gitu. Makanya saya kaget gitu kan, begitu beliau mengutarakan Pordes dan seni. Temenan beli ya, temenan orang ya, apa kon menyelenggarakan terkait Pordes dan seni, dan ini karena Pordes dan seni ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Tegal, kemudian Jawa Tengah dan Indonesia. Saya nantang Mas Samsul gitu kan, nek wani aja udi-udi, nek wedi aja wani-wani gitu kan. Saya mengutip salah satu tokoh besar kita ya, Bupati Tegal Pak Susomono gitu kan. Secara pribadi saya sangat support ya, karena kegiatan ini memang paling tidak semangat berkarang taruna itu mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tegal. Dan ini ternyata setelah adanya Pordes dan seni ini, virus Pordes itu mulai menular di kecamatan lain. Aplaus buat Karang Taruna tersebut. Keren. Virusnya menular ya? Iya, Virusnya iya. luar biasa. Paling tidak besok pagi juga kami gitu kan mengumpulkan kasih Pemdes, kemudian pendamping desa, agar minimal kegiatan Karang Taruna kita masuk melalui kegiatan olahraga dan seninya Mbak Ivon, terkait nanti ke depan sesuai dengan mungkin program kerja kita mewarnai Kabupaten Tegal ini dengan kegiatan-kegiatan berupa ekonomi produktif, itu sambil kita proses berjalan. Intinya pintu masuk agar terkait kegiatan dan pendanaan berawal dari salah satu kegiatan ini, Pordes dan seni. Itu gambaran saya ke depan terkait Karang Taruna Kabupaten Tegal ini mau melangkah. Oke, keren banget. Sejauh ini dukungan Qatar Kabupaten Tegal untuk Pordes Kecamatan Surodadi seperti apa? Alhamdulillah terkait kegiatan ini Pordes dan seni yang pertama kali di Indonesia ya, kami sangat support sekali, baik sebelum kegiatan ini berjalan, kemudian pada saat pembukaan kami mensupport terkait baik kegiatannya berupa pemblow-upan ya, blow up media yang ada kami punya itu melalui website qatartegal.com, kemudian medsos yang kami punya Facebook, kemudian Instagram. Dan ini setelah kami blow up, paling tidak tadi yang saya awal katakan, virus Pordes dan seni itu sudah mulai menular di desa dan kecamatan yang lain. Insya Allah terdekat itu 14-15 Agustus Kecamatan Bumi Jawa akan mengadakan Pordes dan seni. Luar biasa. Berarti nantinya setiap kecamatan akan mengadakan Pordes. Bismillah Mbak Ivan, makanya besok kami kumpulkan ya teman-teman kasih Pemdes, karena terkait kebijakan keuangan yang bisa menentukan anggaran-anggaran desa mau dikemanakan, itu salah satunya adalah dari kasih Pemdes ini, kemudian didukung oleh pendamping desa Mbak. Kalau kita tidak berbaik-baik hati kepada mereka juga agak susah. Suatu lembaga atau organisasi akan besar pada saat ini adalah bagaimana lembaga atau organisasi itu saling sinergi. Omong kosong, lembaga sekarang atau organisasi sekarang akan besar kalau tanpa ada sinergitas. Kunci utama adalah pada saat sekarang ini, zaman milenial ini, mau besar organisasi atau lembaga adalah sinergitas. Itu saja Mbak Ivon. Luar biasa. Dan tentunya acara ini tidak akan berjalan semulus yang kita bayangkan. Pasti ada kerikil-kerikilnya dong ya. Betul. Mas Edi. Ada nggak sih curhatan dari panitia atau ketua Qatar Kecamatan Surodadi? Aduh, wingi nyong ketemu wong angel teman kayak gini. Sempat ada aduan seperti itu nggak sih? Atau minta saran dari ketua Qatar Kabupaten Tegal? Yang jelas untuk saran ya, yang jelas semuanya kan ini karena Pordes dan seni yang pertama, banyak mungkin sana sini banyak kekurangan dan yang perlu diperbaiki. Salah satunya mungkin kayak yang kemarin disampaikan oleh Mas Samsul adalah
kurangnya supporter cewek gitu kan. Kurangnya supporter cewek. Berarti besok lagi kalau ada pertandingan harus manggil cewek-cewek gitu ya. Iya. Tapi secara gambaran umum luar biasa Pordes dan Seni ini sukses luar biasa, tidak ada kekurangan. Kalau masalah kritik dan masukan itu hal biasa gitu kan. Belum tentu kegiatan kayak gini ya, podcast yang tujuannya bagus untuk bahasanya Mas Wahidun, Ustadz Wahidun, untuk mensiarkan ya atau memberitakan kegiatan ini ke masyarakat luas, belum tentu pandangan orang itu positif semua, tetap ada yang pandangan negatif. Intinya Pordes dan Seni ini yang pertama kali di Kecamatan Surodadi adalah kegiatan yang sangat luar biasa dan patut ditiru oleh semua kecamatan di Kabupaten Tegal, Mbak. Oke. Kekurangannya itu tadi, Iya. Mas Samsul cuma curhatnya ya kurang supporter cewek aja. Kurang supporter cewek aja ya curhatnya ya. Iya. Tapi kalau melihat Mas Edi, ini kan sudah 90% ya, karena satu lagi penentu sebagai siapakah yang nanti akan meraih juara umum seperti itu. Nah, sudah mulai terlihat bibit-bibit atlet yang ada di Kecamatan Surodadi? Sudah terlihat Mbak, karena melihat animo peserta kemudian dari desa itu sangat antusias untuk mengirimkan bibit-bibit unggul, sudah mulai terlihat mana-mana calon olahragawan atau atlet yang akan membawa nama harum Kecamatan Surodadi. Oke, luar biasa. Nanti kita juga akan ngobrol sedikit sama Mas Wahidun selaku pelaksana juga sekretaris panitia. Tapi sebelumnya ini Mas Edi, Qatar Kabupaten Tegal, harapan atau testimoni terkait dengan adanya Pordes ke-1 Kecamatan Surodadi. Harapan saya tadi sekali lagi ya, bahwasanya Pordes dan Seni yang ada di Kecamatan Surodadi itu bisa dilakukan di setiap kecamatan. Karena apa? Ini merupakan tadi yang dikatakan oleh Ustadz Samsul ya, ini merupakan suatu ajang silaturahim yang sangat bagus. Kemudian yang kedua bisa menciptakan bibit-bibit unggul di tiap daerah yang akan membawa nama harum Kabupaten Tegal ini berbicara di luar daerah. Karena apa? Namanya olahraga dan seni serta budaya adalah salah satu faktor yang membawa nama harum suatu daerah. Kita lihat ya, kayak mungkin dulu ada namanya Prima Aji, kemudian Master Libat, itu kan luar biasa ya, maestro-maestro dari Kabupaten Tegal yang bisa membawa nama harum Kabupaten Tegal. Intinya harapan saya bahwasanya Pordes dan Seni ini harus senantiasa berkelanjutan dan bisa menular ke kecamatan-kecamatan yang lain, karena ini ajang efektif untuk mengibarkan bendera Karang Taruna di tiap kesempatan. Itu aja, Mbak. Luar biasa. Terima kasih Mas Edi Qatar. Tepuk tangannya dong. Keren banget. Kita sedikit tadi belum sedikit ngobrol sama Mas Wahidun, oke, sekretaris panitia. Boleh dong Mas, masa nggak tahu sih sedikit aja gitu ya. Dari tadi kita ngobrolin Pordes gitu ya, pekan olahraga dan seni juga di Kecamatan Surodadi. Sebenarnya cabang olahraga apa sih Mas Wahidun yang ada di Pordes Kecamatan Surodadi ini? Oke, terima kasih. Dadah dulu ya. Wakil khusus buat Ketua Karang Taruna Kecamatan Surodadi, Mas Samsul, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya, dan juga buat Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal, Mas Edi, yang juga beliau sangat berbobot sekali, baik bobot ilmunya maupun bobot bentuknya. Badannya gitu ya. Tapi bukan body shaming ya. Bukan ya. Bodinya ya. Oke. Oke. Iya, tadi terkait dengan cabur ya. Oh iya. Cabang olahraga apa? Memang kalau saya dengan Mas Samsul bedanya satu. Kalau itu? Mas Samsul ketemu dengan cewek itu langsung semangat, bahasanya jadi keren. Kalau saya justru malah jadi lupa semua ini. Oh gitu. Ya, karena memang ya begitulah. Ya. Bukan karena terpesona, bukan? Oh bukan ya? Ya memang beginilah ya. Inilah bedanya dengan Ketua Karang Taruna Cabur. Luar biasa. Oke, terima kasih tadi untuk cabur apa saja yang dilaksanakan di Kecamatan Surodadi. Bahwasanya Pordes tadi sudah disampaikan oleh Pak Awi selaku Ketua Panitia, bahwa di sini Pordesnya itu memang dibagi ada lomba prestasi, kemudian ada lomba hiburan, dan ada lomba pelajar. Kalau lomba prestasi sendiri ini yang betul-betul digawangi oleh Karang Taruna.
Jadi dari persyaratannya saja itu harus melampirkan KTA. Nah, Wow, harus itu melampirkan KTA? Iya, tanpa KTA Oke. kita coret. Nah, itu untuk yang lomba prestasi karena itu memang lingkupnya Karang Taruna. Oke. Lombanya itu ada 5 cabur, 5 cabur. Yang pertama bulu tangkis, terus tenis meja, Oke. voli, catur, dan satunya futsal. Oke, berarti nggak ada kejar-kejaran gitu jodoh gitu, nggak ada ya? Lomba kejar-kejar jodoh gitu nggak ada? Yang ngejar-ngejar ketua panitianya sama supporter cewek tadi. Oke, ya itu ya kurangnya itu Iya, saja. kurangnya, betul. Luar biasa. Makanya ketika mau ada podcast seperti ini, hostnya siapa? Mbak Ivon. Ketua panitia langsung. Oke. Ketua Tapi panitia, nggak- ketua Karang Taruna ya, langsung Oke. ya. Ketua panitia Pak Awi ya, ketua Karang Taruna. Luar biasa. Tapi nggak searching medsos kan ya? Oh, Ivona kayak apa sih gitu, enggak ya? Oh, udah. Udah langsung buka Google ya, Oh, langsung. gitu. Balik Wow. biografinya, biodatanya sampai Tanggal lahir ya. Iya, sampai tanggal lahir. Luar biasa, keren banget. Berarti ada 5 cabur ya 5 tadi yang cabur, ya. dipertandingkan. Masing-masing cabur sudah meraih siapa juaranya? Sudah, tinggal tadi sesuai yang disampaikan oleh ketua panitia yang memang belum menemukan juara umum itu di di bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Karena itu masih semifinal dan final nanti. Dan Oke. inilah nanti yang akan jadi penentu. Oke, nih kalau boleh sedikit mengulik ke porseninya, boleh ya? Boleh. Kalau tadi pordes, kemudian porseni. Kalau di seninya apa saja yang dilombakan? Untuk seninya ini berarti ada pildacil, Hmm. itu kan seni ya. Terus ada aden, lomba aden. Oke. Kemudian ada lomba fashion show. Barusan itu ditayang. Terus yang tadi pagi ini yang baru ya, fashion dengan busana Suruh di fashion Plastik. week dong jadinya ya. Oke. ya sampai 15 lebih lah itu Oke. untuk lomba yang hiburan sama pelajar. Malah Apakah lebih banyak. nanti para juara akan mendapatkan hadiah di malam puncak 17 Agustus? Semuanya akan dapat. Oke, karena kebetulan momennya pas ya Pas. di nanti hari lahirnya Indonesia ya. Betul Oke. sekali karena memang sudah dirancang seperti itu. Mbak. Sudah dirancang ya. Oke, Pak Mas Wahid ini asli orang sini atau mana nih? Kalau di sini berarti asli orang sini. Asli. Iya. Ini serius loh, beneran Iya. loh. Aku mau nanya asli orang sini. Asli orang Suradadi kan sini ya. Betul. Oke, oh keturunan India. Oke, maksudnya kalau misalkan asli orang sini, saya tuh dari tadi pengen nanya sama Mas Samsul, tapi Mas Samsul kayaknya tadi buru-buru gitu ya, Mas Samsul. Mau nanya, sebenarnya khasnya Surodadi itu apa gitu? Kenapa nggak disediakan di sini? Saya dari tadi nyari. Khasnya Surodadi kalau nggak salah ikan ya? Ikan ya. Ikan sama terasi. Tadi Mas Edi sudah pesan Oh, gitu? jangan dibawakan terasi kayak gitu. Enggak, tadi sempat pas saya lewat gitu di apa ya rel kereta itu ada tulisannya di situ bawang goreng terasi. Kebayang kayak apa gitu bawang goreng terasi itu kayak apa? Jadi sempat tadi mau tanya Mas Samsul, ini nggak disediain di sini. Mungkin nanti next time akan ada perlombaan ini ya apa ya khusus kuliner di Kecamatan Surodadi ya. Apalagi ini sudah ada wisata kulinernya Surodadi yang katanya bentar lagi mau dibuka ya. Oke, dan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi, akan ada sedikit hiburan lagi. Tentunya ini puisi-puisi untuk anak-anak bangsa, untuk bibit-bibit unggul yang nantinya akan menjadi atlet olahraga. Siapa lagi kita panggilkan? Bunda Retno. Mas Samsul di sini aja nanti. Oh, abis ini yang 3 itu dong? Tiga ya, ini ya monggo kalian. Karena cara jual ikan berdua tetap. Mas Edi ketua harus. Iya Mas Edi. Ini apa ya? Penyampaian Yang saya bawakan sebaik puisi khususan untuk Karang Taruna Suradadi. Masa muda pemuda, masa yang berapi-api, mudah terbakar, mudah pula membakar. Pemuda adalah bahan bakar, juga pembakar.
ledakan, pemuda punya tembakan, pemuda punya gebrakan, pemuda punya kobaran. Wahai kau pemuda, janganlah kau kurang nalar. Jangan pula tinggikan malas. Tuamu tak segagah mudamu, dan mudamu tak akan terulang dua kali. Kau yang bernama pemuda, buang angin burukmu, buang gengsi dan malasmu, hancurkan belenggu kebodohan diri. Ingat, masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan agama ada di genggaman tangan. Terima kasih. Ini apa ya? Artinya diperkosa ini. Dan Sam, jelaskan. Iya, karena apa? Jebule lagi omong-omongan korup buset lo. Apa? Mau ngelawas. Lagi omong-omong sama Bu Awi Cakra. Ternyata ada WA. Bunda, baca puisi. Puisi apa? Aku belum siap. Pokoknya baca puisi. Ngarang sekarang. Iya, harus ngarang sekarang. Waduh. Ada mami nelpon. Halo, kantor polisi. Thank you, salam dari saya, salam pemuda. Berkobar jiwa pemuda. Disinilah negara Indonesia. Terima kasih Bunda Retno, seorang seniman yang keren banget ya. Dadakan aja jadi, apalagi latihan gitu ya. Luar biasa, keren banget. Dan kita panggilkan dari masing-masing yang akan nantinya menjadi juara. Ini kita panggilkan yang pertama tadi dari mana ya? Perwakilan Sidoarjo. Oke, silakan boleh duduk di sebelahnya. Kemudian juga dari Kertasari. Sudah. Kemudian satunya lagi dari Jati Bogor, Pak Samsul. Oke. Ini tentunya bakal. Oh ya, Suradadi ada ya. Silakan dong dari Suradadi yang nantinya bisa jadi juaranya adalah Suradadi ya. Karena kalau melihat perolehan sementara ini masing-masing ada yang sudah mendapatkan poin 2. Yang pertama ini diraih sama mana nih? Oke, Kertasari. Ini mendapatkan 2 medali emas. Kemudian juga ada lagi Suradadi. Suradadi 1 emas 1 perunggu. Oke. Kemudian Gembong Dadi ini 1 perak 1 perunggu. Betul ya, Gembong Dadi. Kalau Jati Bogor baru mendapat perak. Oke, kemudian juga lagi mana nih? Bingung ya. Ini sementara ada perolehan medali sementara Pordes Kecamatan Suradadi ke 1 ya tahun 2022. Nantinya kita akan mendapatkan hasil akhir setelah 90% menjadi 100%. Dari Mas Ipang dulu Mas Ipang, perwakilan Kertasari. Kalau melihat udah keren banget, sudah dapat 2 medali emas. Ada saran atau kritik dari Kertasari sendiri terkait dengan pelaksanaan Pordes pertama? Apakah ada yang harus diperbaiki atau sejauh ini sudah keren banget untuk Kecamatan Suradadi? Silakan Mas Ipang. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan buat Mbak Innova. Ivona. Aduh, itu merek itu ya, mobil ya. Tapi gawat nih. Nanti ada iklan itu di situ. Mas Ipang. Ini 11-12 sama Mas Samsul kan? Bercanda ya Mas Ipang ya. Silakan Mas Ipang. Ya, terima kasih. Khususnya saya sampaikan ke Pak Awi selaku Kasih Pemdes Pemerintahan Desa untuk Kecamatan Suradadi. Dan terima kasih untuk Ketua Karang Taruna Kecamatan Suradadi, segenap pengurus Karang Taruna Desa Kecamatan Suradadi, karena tanpa beliau-beliau ini juga Pordes tidak dapat dilaksanakan. Wabil khusus lagi ya Mbak, pemerintah desa yang sudah
sangat mendukung untuk pelaksanaan Pordes tahun 2022 ini, karena tanpa beliau-beliau ini dari pemerintah desa di Kecamatan Suradadi, tentu Pordes ini juga terkendala dalam pelaksanaannya. Adapun terkait dengan perburuan ya, perburuan juara umum Pordes ke-1, kami Karang Taruna Kertasari nothing tulus, Mbak. Artinya kami percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Jadi kami persiapan memang jauh-jauh hari, jauh-jauh hari, karena begitu Karang Taruna Kecamatan bekerja sama dengan Kasih Pemerintah Desa akan mengadakan program Pordes dan Porseni di Kecamatan Suradadi, kami langsung melakukan rapat kerja, Pak, untuk persiapan Pordes tersebut, dan kami juga langsung membuat koordinator masing-masing cabur di desa kami, di Karang Taruna kami, agar terarah, terukur sesuai dengan tujuannya. Tentu kami ikut dalam Pordes ini tidak hanya ikut-ikutan saja, kami tetap ingin menjalin silaturahmi, tapi juga ingin merebut kemenangan. Wow, keren banget ya. Bukan kayak lagu sebatas formalitas gitu, bukan ya. Iya. Tapi benar-benar harus meraih juara gitu. Keren banget. Oke. Untuk itu kami persiapan matang, insya Allah. Tapi kami juga menyadar diri ada beberapa cabur yang kuat, ada beberapa cabur yang kurang. Jadi yang kurang itu kami tetap perbaiki, yang sudah kuat kami lebih kuatkan, seperti itu. Karena kalau sudah masuk turnamen itu ternyata auranya berbeda. Yang tadinya kuat bisa menjadi setengah lemah. Seperti Mas Samsul kalau di luar, oke, siap. Oke. Berapapun mampu. Ternyata setelah masuk baru beberapa langsung tewas kan gitu. Paham ya berarti? Seperti itu, jadi kami selalu memperkuat mental atlet-atlet kami untuk siap tanding seperti itu. Tentu tetap menjunjung sportivitas dan juga jiwa atlet. Adapun kelemahan, kekurangan, kami menyadari Pordes ke-1 ini ya betul itu, Mbak, masih ada beberapa kekurangan di sana sini. Betul. Ada kekurangan di sana sini. Jadi harapan kami selaku Karang Taruna Desa ke depan Pordes, kalau ada Pordes berikutnya itu lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa terarah, terukur terkait dengan prestasi atlet. Ada jenjangnya. Misalnya kami di desa mengadakan turnamen, di kecamatan mengadakan turnamen, di kabupaten juga ada turnamen. Jadi atlet ini tidak mati di kecamatan, Betul. tapi tumbuh lagi sampai tingkat kabupaten. Bahkan nanti tingkat nasional gitu Sampai ya. tingkat nasional. Amin, seperti itu. Adapun yaitu tadi kekurangan, insya Allah selalu kami dari Karang Taruna Desa memberikan masukan ke Karang Taruna Kecamatan agar ke depan lebih baik seperti itu, Mbak. Ya dari sisi mana saja kekurangan itu, mulai dari sisi aturan main, dari sisi kepanitiaan, ya, itu memang ada beberapa kekurangan. Nah harapan kami ke depan itu juga kekurangan tersebut akan lebih baik lagi. Karena itu ya, Mbak, al insanu makanul khoto wanisyan. Wow. Artinya dong. Pak Ustadz nih. Apa itu? Ya, cara bahasa Tegal panggon sempurna namanya orang mungkin ya, Pak, ya. Betul. Karena kita juga makhluk ya, serba kekurangan. Manusia biasa, betul. Sepenting aja ngotot nemen, aja dadak jadi perpecahan. Nah ini juga tujuannya untuk menjalin silaturahmi, persaudaraan, persatuan, biar ke depan lagi lebih mantap lagi. Begitu ya Mas Ali ya? Luar biasa. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Keren banget ini. Soalnya dari tadi sudah terpanah soalnya. Luar biasa Kertasari. Tapi sebelumnya Mas, ini Kertasari kan sudah mendapatkan 2 medali emas ya. Untuk cabur apa ini yang sampai bisa meraih 2 medali emas? Kalau pertama itu voli, Mbak. Oh, voli. Iya, cabang olahraga voli. Kami cabang olahraga voli itu persiapannya juga cukup matang ya, Mbak. Kami menguras kas Karang Taruna untuk membuat lapangan voli. Wow. Membuat lapangan voli itu tujuannya agar
teman-teman yang di desa ketika main voli itu ada sarananya, Mbak. Ada sarananya. Seperti itu. Yang kedua, setelah kita buat, kita tunjuk pelatih untuk melatih atlet voli di desa kami. Jadi kami support betul-betul agar bisa berprestasi. Alhamdulillah setelah ditandingkan cabur voli itu menjadi juara 1 di Kecamatan Sorededi. Tepuk tangan dong. Gitu. Merinding ini luar biasa. Tapi Yang- satunya lagi? Yang kedua catur. Oh, Kalau catur, catur memang oke. ini masternya ya. Oh, masternya. Siapa pemenangnya? Ada di sini. Pemenangnya di Coba dong, disapa dong. Nanti besok suruh nonton langsung. Iya. Kalau catur juara satunya dari kami itu Mas Rozak. Oh, Mas Roza. Halo Mas Roza, ajarin aku dong. Orangnya cakep, ganteng, Oke. gede dua putih. Oh. Iya, Tapi nggak jalan sendiri atau jalan sendiri? Masih sendiri, Pak. Oh, masih sendiri. Luar biasa. Oke, ini sudah ada cabur yang bisa medali emas ya. Tadi udah bisa mendapatkan medali emas. Sejauh ini dari Desa Kertasari memang rutin untuk latihan sampai bisa menjadi juara. Iya, kalau voli dan cabur-cabur lain memang rutin, Pak. Oke. Rutin kita dorong untuk latihan maksimal. Hmm. Latihan, dan latihan. Adapun segala sesuatunya itu kami Karang Taruna Desa siap memfasilitasi. Mulai dari konsumsinya, kalau penyewa gedung juga kita fasilitasi. Oke. Full. Jadi atlet itu tidak kami bebani. Wis kesel pan dibebani maning ya kayak melas. Betul Jadi banget. kami support maksimal, adapun hasil urusannya lendur. Betul sekali. Yang penting usaha. dulu, ya Oke. usaha dulu. Kalau udah menyerah duluan kan repot ya, Mbak. Ya. Betul. Belum perang udah menyerah gitu Nah, ya. gue Mas Samsul kayak gue kayaknya. Tidak, maju terus. Maju terus ya Mas Samsul. Tapi Mas Ipang, dari tadi juara voli dan juga tadi satunya adalah catur. Sudah pernah mengikuti perlombaan lain di luar Pordes? Kalau voli itu kami sering sparring ya bahasanya, Mbak ya. Sparring atau bahasa voli yang populer itu umpukan. Iya, umpukan. Kalau umpukan itu sering memang umpukan antar kecamatan. Biasanya memang yang aktif itu kan Kecamatan Warureja. Nah, Jadi kami itu umpukannya sama Kecamatan Warureja. oke. Jadi tanding. Tapi kami lihat dari Karang Taruna kurang terarah, makanya kami masuk untuk agar arahnya itu jelas seperti itu. Maksudnya arahnya jelas itu setiap pemain itu punya tanggung jawab sendiri gitu loh, Pak. Yang misalnya di libero siapa, yang toser siapa, yang nyemes siapa, itu kalau memang di libero ya dilatih semaksimal mungkin di libero. Yang toser dilatih maksimal, yang nyemes dilatih maksimal seperti itu. Jadi latihannya pun setiap sore mengitari lapangan desa itu bisa 5 kali 10 kali untuk fisiknya. Oke, keren banget ya. Berarti persiapannya emang luar biasa banget ya? Ya alhamdulillah memang persiapannya memang matang seperti Oke. itu. Jadi kalau dapat juara 1 ya maklum ya, memang persiapannya matang. Oke, keren banget ya. Persiapannya matang, jadi nggak salah dong kalau jadi juara umum gitu ya. Jadi untuk desa-desa lain jangan sampai iri gitu ya. Karena memang betul ya, udah mendapatkan 2 medali emas. Tapi Mas Ipang tadi terima kasih banyak untuk sarannya. Langsung aja tanggapan dari Mas Samsul terkait dengan yang namanya sebuah event pertama kali lagi ya. Nggak akan ada tiba-tiba langsung terbaik. Pasti baik dulu baru terbaik gitu ya. Gimana tanggapannya Mas Samsul terkait dari masukan-masukan Mas Ipang yang tadi bilang ada beberapa sedikit lah pasti yang namanya Pordes pertama apalagi ya pasti ada kekurangan salah satunya di penilaian penjurian dan lain sebagainya. Itu gimana? Silakan. Iya, terima kasih atas saran dan masukannya pada Mas Ipang. Ini emang setiap kegiatan, setiap perlombaan, pertandingan ataupun mesti ada kekurangan. Kami juga terima kasih pada Mas Ipang karena ini Pordes perdana. Jadi kami mohon maaf lah barangkali dalam mengadakan Pordes perdana ini banyak kekurangan. Atas saran dan masukan kami akan perbaiki untuk perbaikan Pordes selanjutnya. Karena memang perdana, persiapannya juga hampir tidak lama, Mbak. Persiapannya memang 1 tahun, tapi untuk persiapan kaitan juri, lomba, wasit ini sudah mendekati hari itu kurang lebih 2 bulan. Jadi persiapan masalah dewan juri, penjelasan masalah syarat-syarat yang lain ini banyak kurangannya. Jadi ya mohon maaf ini karena perdana ya atas saran dan perbaikan
atas nama Karang Taruna Kecamatan Suradadi dan panitia penyelenggara, kami atas nama panitia mohon maaf atas sarannya dan untuk perbaikan Karang Taruna Pordes selanjutnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Samsul, ini dari pelaksanaan yang tadi persiapannya luar biasa ya. Sampai jatuh bangun nggak sih? Kalau Atau jatuh terus? Ya, Jatuh terus? kalau bangun terus. Nggak jatuh terus ya? Nggak jatuh bangun tapi... Kalau bangun tiap malam, tiap pagi, kalau tidur pun saya bangun. Apalagi bangun itu lebih bangun. Luar biasa ini Mas Samsul ya. Oke, kita berikan kesempatan untuk juara umum berikutnya. Ini luar biasa banget. Tadi setelah tadi... Calon juara umum. Oh, calon ya. Oke. Calon juara umum karena baru 90% ya. Oke. Calon juara umum berikutnya ini akan ada perwakilan dari mana nih ya? Surodadi dulu. Surodadi karena di sini poinnya udah ada 2 ya. Surodadi ini sudah meraih medali emas 1, kemudian medali perunggu 1. Ada Mas siapa? Kenalan dulu. Oh Mas, ini mohon maaf ya, yang buat yang nonton dari tadi kok ngomongin status terus ya. Ada yang masih single, ada yang jomblo, terus ada apa lain nih? Oke, Mas siapa tadi namanya? Nama saya Sorihi. Mas Sorihi, oke. Mas Sorihi, ini pasti antusias banget ya setelah mendengar Kecamatan Surodadi ada Pordes gitu. Gimana antusias untuk desa Surodadi sendiri ketika mendengar ada Pordes di Kecamatan Surodadi? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada para hadirin semua. Kami dengan adanya Pordes di Kecamatan Suradadi, khususnya kami ya selaku tuan rumah karena kami ditempati untuk lomba futsal dan badminton. Jadi kebanggaan bagi warga Suradadi untuk bisa menyambut Pordes. Kemudian alhamdulillah dengan adanya doa maupun dukungan dari para warga, sampai hari ini itu sudah mengantongi 1 medali emas dan 1 perunggu gitu, Bu. Untuk 1 medali emas, cabur apa ini? Kebetulan karena yang kami miliki di Suradadi itu pas kebetulan tenis meja. Kemarin tenis meja menjuari 1 melawan Purwohamba gitu. Oke, terus satunya lagi perunggu untuk cabur apa? Perunggu itu di cabur catur. Oh, catur. Sejauh ini masukan untuk panitia terkait penyelenggaraan atau pelaksanaan Pordes ke-1. Jadi untuk masukan kali ini kegiatan yang masih perdana, ya tadi disampaikan oleh Mas Ipang, Mas Samsul dan lainnya, mungkin masih butuh masukan, kritikan dan saran. Ini seyogianya ya bagi panitia itu ya kita terima aja ya, karena kemarin pas kami juga selaku koordinator Mbak di cabur voli itu masih banyak kendala-kendala, terutama masalah aturan. Walaupun di teknisnya sebelumnya sudah ada technical matching, namun prakteknya karena antara TM dengan lomba itu sudah jauh sekali, Mbak. Satu faktor juga mungkin ya egois dari masing-masing ranting maupun desa ya, pengen menang ya, jadi ya pokoknya orang terima ya gitu. Nah, ini kok jadi ya harapan kami kemarin sampai voli itu sampai 2 hari, Mbak. Saya target 1 hari sampai 2 hari karena tadi faktor cuaca, juga faktor dari masing-masing ranting yang masih keberatan. Jadi alhamdulillah kemarin untuk final itu di hari Minggu. Nah ini untuk perebutan juara 3 dan 4 kemarin saya sudah konsultasi dengan panitia Pak Awi. Itu nggak boleh ada juara bersama. Jadi kami harus nanti pertanding ulang lagi ya Pak Awi untuk juara 3 dan 4. Juara 3. Jadi ini harapan kami yang masih banyak kelemahan ya nanti untuk periode tahun ke depan itu bisa lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Desa Surodadi. Keren banget ya.
langsung baru datang, tapi untuk diajak bicara langsung oke banget gitu. Gak grogi lihat saya ternyata. Luar biasa. Terima kasih untuk Surodadi. Kemudian berikutnya langsung aja ke Jati Bogor. Sama juga namanya Samsul ya, tapi ini Pak Samsul Hadi. Pak Samsul Hadi, sejauh ini kalau dilihat dari perolehan medali sementara untuk Jati Bogor ini sudah meraih perak 1 ya? Betul? Oh, perunggu? Oh ya, perunggu atau perak nih? Oh, perak dan perunggu? Oke, ini untuk cabur apa saja ya untuk Jati Bogor? Untuk cabur voli sama cabur futsal. Oke, cabur voli sama futsal. Kalau melihat tadi yang disampaikan dari Desa Surodadi, setiap desa itu punya egonya masing-masing gitu. Gimana itu tanggapannya Pak? Karena kan sama-sama desa nih. Kalau ketua katanya saya yakin nggak tahu kalau mereka tuh punya egonya masing-masing gitu ya. Kalau tanggapan dari Pak Samsul gimana? Ya saya kira itu bagian daripada ramainya sebuah acara. Betul. Sebab kalau tanpa itu barangkali sepi ya. Sepi. Lucu juga kali. Ya kita kan supaya semarak ya. Dan Pordes ini kan memang Pordes perdana ya. Sesuatu yang perdana biasanya itu memang harus ada sesuatu yang tadi supaya kita ngerti kelemahannya di kemudian hari. Sebab kalau sesuatu langsung sempurna, padahal tidak ada yang sempurna ya kan? Betul. Jadi memang harus tidak sempurna dulu supaya nanti kita dapat menuju kesempurnaan. Keren. Jadi memang harus diawali itu. Dan saya kira saya sangat mengapresiasi Pordes ini karena harapan saya itu mudah-mudahan Pordes ini kan bagian daripada memasyaratkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Saya punya bayangan ini bagaimana kalau Pordes itu ada tuan rumahnya. Ada tuan rumahnya, betul. Dan tuan rumahnya itu harus menyiapkan seluruh fasilitas olahraga yang ada. Keren banget. Masukan ke depan ini nih, keren. Jadi kalau misal tahun 2000 ya, tahun 2023 calon tuan rumahnya ditentukan sekarang, sehingga nanti seluruh fasilitas desa harus menyediakan. Betul. Sehingga ketika ada 11 desa ya, kecamatan, harapannya 11 kali itu berarti seluruh desa memiliki fasilitas olahraga luar biasa. Tepuk tangan dong, keren banget nih. Tapi sejauh ini Jati Bogor sudah memiliki fasilitas olahraga. Berarti sepak bola sama lapangan voli. Oke, lapangan voli sama sepak bola. Tapi kalau sepak bola kan tahun ini tidak masuk menjadi bagian daripada cabur ya. Padahal itu sesuatu yang keren banget ya. Luar biasa. Magnetnya luar biasa benar. Sebab kita kan lebih sering turun ke lapangan bukan tanding tapi untuk tawuran ya. Lebih sering itu. Karena biasanya yang ramainya di situ. Ramainya di situ ya. Luar biasa. Tapi tadi sarannya keren banget loh. Kalau misalkan sekarang sudah tadi tentukan ya, siapa sih desa yang nanti menjadi tempat untuk Pordes gitu ya. Dia menjadi masukan ya Pak Awi ya. Catatan juga ya ke depan ya, biar setiap desa betul memiliki tempat untuk olahraga ya. Keren. Ada masukan lain Pak Samsul untuk Pordes ke-1 ini? Ya kan tadi perdana itu memang harus ada kekurangan. Oke. Harus ada ya. Harus ada. Gak mungkin enggak ya. Kalau enggak itu nanti kita nggak tahu sesuatu yang harus diperbaiki. Oke, benar-benar. Malah wajib, kekurangannya itu malah bener banget. Terima kasih Pak Samsul Hadi, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Samsul yang aku pikir dari tadi pendiam gitu ya, tapi sekali ngomong keren banget, jadi emas kita ya. Dan ini gunanya ngobrol santai yang buat yang nonton. Jadi dengan adanya ini dari perwakilan masing-masing desa, ini juga bisa mengeluarkan keluh kesahnya ya selama pertandingan atau Pordes berlangsung. Apalagi ini sudah 90% berjalan, mudah-mudahan nanti pada saat 100% semua desa udah legowo untuk menjadi pemenang ataupun yang kalah sama-sama legowo gitu ya. Dan kita kembali lagi ke Mas Samsul, Ketua Karang Taruna Kecamatan Surodadi yang semakin lama semakin pengen pulang gitu. Mohon maaf
buat yang nonton ini kebanyakan bercanda ya, karena kita emang di sini ngobrol santai ya Pak Awi ya. Jadi biar nggak sepanang dan mudah-mudahan yang nonton juga nantinya bisa ikut ketawa ya. Jadi kita membawakan berkahan sendiri. Mas Samsul, kita ngobrolin lagi masalah Pordes ke-1 yang tadi udah diwakili masing-masing desa yang nantinya akan mendapatkan juara. Itu kapan? Atau 100%-nya kapan? Baiklah ya. Ini karena waktunya udah sore ini saya di WA terus sama istri. Oh, tuh kan? Ya. Udah WA jam 5 mau pulang nggak sampai-sampai. Iya. Oke. Ini Pordes Perdana ini untuk 5 cabang olahraga ini terakhirnya nanti insya Allah akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus nanti. Itu perebutan juara 3 untuk semifinal dan final, nanti dilanjutkan dengan perebutan juara 3 bola voli. Jadi harapan kami ini yang tidak juara, yang tidak mendapatkan medali juga legowo. Alhamdulillah yang tidak mendapatkan medali sama sekali tidak hadir ini. Dan terima kasih pada sarannya yang lewat WA atau lewat status ya, dan statusnya kurang berkenan di hati. Oke, luar biasa. Ini berarti hobi banget bacain status orang ya, gitu ya? Maksud saya mendingan WA aja, jangan pakai status. Kalau status sindir ya gitu ya. Jadi dibaca semua orang, hampir ya ada teman yang di Jakarta, di Taiwan baca. Kalau mau saran dan kritik silakan kritik dikirimkan pada WA Japri atau grup juga nggak apa-apa. Tapi kalau betul banget. Kalau lewat status kan yang baca orang banyak. Benar banget. Dan harapan kami sebagai pemuda yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan, Subhanul Waton Rijal Khod dari pemuda saat ini adalah pemimpin yang datang. Harapannya ini tidak hanya berkembang di desa masing-masing, tapi nanti berkembang di kecamatan, ikut dalam orgab dan nanti dalam provinsi dan juga nanti dalam pertandingan di tingkat nasional. Oke. Dan harapan kami sebagai pemimpin, ini kewajiban pemimpin karena masing-masing pemimpin adalah masing-masing seorang adalah pemimpin. Kulukum ro'i wa kulukum mas'ulul aro'iyah. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Saya sebagai ketua adalah pemimpin di Kecamatan Suradadi dan Sorehi juga pemimpin di desanya. Beliau juga direktur BUMDes ini Mbak. Oke. Yang rencananya ini BUMDes Suradadi ini sudah maju. Satu langkah lebih maju dari desa yang lain. Sudah punya usaha apa saja Mas Arihi? Persampahan kuliner. Dan nanti insya Allah BUMDes akan kerjasama dengan kuliner ini ya. Mudah-mudahan kuliner di Suradadi kerjasama dengan Karang Taruna Pantun Ulam, namanya Pantun Ulam di Suradadi. Pantun itu pari, ulam itu ikan. Ini ciri khasnya di Suradadi ini padi dan ikan. Tapi untuk kulinernya ini terasi jebule. Betul, karena Suradadi terkenal dengan terasi ya Pak. Makanya mau saya sajikan di sini barangkali itu nanti biar pernah. Jangan Pak, nanti oleh-oleh saja. Nanti saya minta pada sore ini disiapkan untuk oleh-oleh terasi. Terasi memang identik dengan baunya tidak enak, tapi nikmat rasanya. Mungkin ada konotasi negatif sama bau dan nikmat. Mungkin. Ada yang baunya tidak enak, tapi rasanya nikmat. Apa itu? Ternyata terasi, bukan hal yang lain. Jadi saya karena waktunya sudah sore, ini ya nanti dilanjutkan besok saja. Oke, terima kasih Mas Samsul. Tapi luar biasa banget ya. Dengan tadi yang disampaikan Mas Samsul, gak usah nyindir di status. Karena cuma Pordes Kecamatan Suradadi yang menyediakan wadah untuk keluh kesah peserta, ya cuma diobrol santai bareng Qatar Suradadi. Tepuk tangan dong. Coba, emang ada di kecamatan lain? Gak ada, serius. Cuma ada di sini. Dan ini emang keren banget. Sekali lagi terima kasih banyak. Tapi ini ada sedikit pertanyaan dari salah satu supporter. Barangkali harus dijawab sekarang ya. Ini untuk pendanaan Pordes sendiri. Ini murni dari dana kecamatan apa dapat kucuran dari dana luar? Alhamdulillah ini untuk pendanaan yang pertama adalah dari dana desa. Itu masing-masing dana dari desa menganggarkan 5 juta untuk kecamatan Suradadi. Yang kedua dari sponsor. Tapi alhamdulillah baru masuk berapa persen Pak Awi? Sekitar 1% yang masuk dari sponsor. Tapi mudah-mudahan harapan karena ini masih banyak pertandingan, masih banyak perlombaan, ini harapan kami dari sponsor yang sudah janji
Janji tapi kadang janjinya palsu. Kalau janji saya Tidak pernah palsu gitu. tidak pernah palsu. Alhamdulillah yang sudah saya janjikan terrealisasi semua. Terima kasih banyak, luar biasa Mas Samsul, ternyata ketua Qatar Kecamatan Suradadi pandai ngelawak juga. Saya sampai terbahak-bahak dari tadi ya. Tapi sebelumnya karena acaranya memang hampir selesai sore juga, sedikit aja closing statement dari Ketua Panitia Pak Awi. Silakan. Terima kasih saya sampaikan untuk semua narasumber yang sudah hadir, khususnya host kita pada sore hari ini, Mbak Ivon, dan mudah-mudahan masih ada satu sesi lagi besok. Kita nanti akan mengangkat potensi wisata kuliner di Kecamatan Suradadi. Terkait dengan obrolan santai kita sore hari ini, sedikit saya sampaikan catatan ya, bahwa penyelenggaraan Pordes memang tidak bisa lepas dari sisi kekurangan, apalagi perdana. Dan tadi malah sudah dihukumi wajib. Nah, kalau yang pertama ya wajib kurang. Hari pertama itu hari itu tidak ada orang pengen maning, gitu ya. Jadi pertama memang penuh dengan kekurangan dan itu manusiawi. Kesempurnaan itu kan diperoleh secara bertahap dan berproses. Harapannya dengan adanya kekurangan, catatan dan sebagainya kita evaluasi. Dan mudah-mudahan, nah ini sekali lagi penekanan juga seperti yang diharapkan oleh Mas Samsul selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan, Pordes ini bukan Pordes perdana dan terakhir. Jangan ya, terlepas dari siapapun inisiatornya, siapapun eksekutornya, tetap tanggung jawab ini ada di pundak Karang Taruna Kecamatan. Oke. Harapannya sekali lagi juga pada kesempatan sore hari ini saya titip dan mohon pada Mas Edi selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten agar virus-virus ini bisa disebarkan ya. Jangan virus COVID-nya saja yang disebar, tapi virus-virus Pordes ini bisa menular kepada kecamatan lain di Kabupaten Tegal, atau mungkin bisa di copy paste ke kabupaten atau provinsi, bahkan mungkin ada Pordes tingkat nasional diawali dari Kecamatan Suradadi. Saya kira begitu, dan ide-ide bagus juga muncul. Harapannya obrolan seperti ini bisa kita jadwalkan rutin minimal sebulan sekali, dan kalau bisa di masing-masing kecamatan ada obrolan ini. Jadi akan mengangkat potensi di masing-masing kecamatan. Jadi Karang Tarunanya juga hidup. Silakan narasumber bisa bergantian dari kepala desa, dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang ada di wilayah masing-masing, kita eksplor. Nah, nanti monggo Mas Edi hal-hal yang baik ini direspon. Terutama adalah tadi perencanaan penganggaran. Kalau tadi pertanyaannya dari mana saja, betul, Pordes ini yang bisa membiayai adalah dari desa. Karena dalam peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu ada yang bisa dialokasikan untuk pengembangan kepemudaan. Nah ini garis bawah ya, jadi kita juga diatur oleh peraturan menteri dan ini di backup full, tinggal bagaimana kita merencanakan. Tahapannya bulan ini sudah mulai berproses, nanti Oktober mulai dari RKPDes menjadi RAPBDes, dan nanti pada akhir Desember ditetapkan menjadi APBDes. Januari tahun depan itu sudah bisa dieksekusi. Silakan terminnya mau kapan? Apakah mau langsung Januari dilaksanakan? Apa ambil momen-momen lah. Kalau momen yang bagus untuk Karang Taruna kan Agustusan. Atau sebentar lagi nih bulan depan September harlah, ya kan? Itu ada momen-momen bagus. Silakan dikemas yang baik. Kalau kami atau saya secara pribadi mewakili jajaran birokrasi, harapannya adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk para pemuda. Jadi di awal kan, mohon maaf kenapa saya tidak mau mendekat ke sana, bukan berarti anak bojo ini, bukan, jadi saya memang dalam setiap kesempatan itu berusaha tampil di belakang. Kalau saya tampil di depan, aku dhuwur, engko senang beri lah kasih katon, gitu loh maksudnya. Jadi kan saya tahu diri tuh, saya di belakang. Memang entah di Keramat, entah di Dampiak waktu itu, saya selalu bawa istri saya. Tanya Mbak Retno ya, pasti selalu saya bawa. Kadang-kadang pulang malam. Semalam saja jam 12 ya Mas Samsul. Ya, aku dewe kan ngantuk, akhirnya tak gawa bojo. Ada teman ngobrol. Ada teman ngobrol, maksudnya seperti itu. Oke, jadi terima kasih saya sampaikan pada teman-teman, dan mudah-mudahan semifinal dan final besok tanggal 7 Kertasari, Suradadi, Sidoarjo tadi ya, dan Jati Bogor itu nanti bisa maksimal
nanti prediksinya silakan dihitung sendiri ya. Masing-masing punya kekuatan, strateginya bagaimana, upayakan agar bisa menjadi juara umum. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber hebat yang sore hari ini hadir di obrolan santai Qatar Suradadi. Luar biasa sekali lagi, terima kasih di Pordes ke-1 ini tentunya di tangan pemuda, negara makmur, Indonesia kuat, akhlak beragama makin istiqomah.